itu selanjutnya ini Pak Muhammad Fauzi. Silakan, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5, teman-teman Komisi 5, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Kementerian Perhubungan. Saya langsung saja Pak, saya sedikit saja, saya hanya mungkin ada yang menambahkan sifatnya atau mungkin ada yang baru, tapi mohon maaf sebelumnya karena saya baru di Komisi 5, mungkin ada beberapa hal yang saya tanya, mungkin sudah ditanya atau dibahas sebelum pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, saya ingin sedikit mempertajam tentang Litbang. Saya memulainya dengan, mungkin nanti bisa dijawab dari Litbang termasuk dengan Pak Sekjen ya. Bagaimana sebenarnya persepsi Kementerian Perhubungan ini terhadap Litbang itu sendiri? Karena persepsi itu menjadi satu hal yang sangat penting, Pak. Pada saat persepsi kita salah menempatkan, pasti perlakuan kita pun salah. Contohnya misalkan, persepsi kita baik terhadap si A, pasti perlakuan kita baik juga terhadap si A. Sebaliknya, pada saat persepsi kita kurang baik terhadap si B, maka perlakuan kita terhadap si B juga, saya yakin tidak baik. Karena itu persepsi sangat Kepala Litbang dan Sekjen, persepsi Kementerian Perhubungan terhadap Litbang ini seperti apa? Tadi saya mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga yang berhubungan ini, seolah-olah hasil Litbang ini hampir sama dengan di tempat-tempat lain. Walaupun harapan kita tidak seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai terminal Jati Barang ya. Terminal Jati Barang kebetulan saya pernah di Komisi 8, Pak. Jadi ini sangat erat sekali. Di Komisi 8 pun sangat, pada saat kemarin kebetulan saya pengawas haji, kita kunjungan ke sana, itu awal mulanya itu akan digunakan untuk embarkasi. Tapi karena pemberangkatan haji tahun kemarin juga gagal, dengan istrinya itu belum berjalan. Nah, di dalam pembahasan kita di Komisi 8, ini juga banyak sekali hambatan-hambatan dalam rangka pemberangkatan jamaah umroh. Padahal kalau tidak salah satu kepentingan keberadaan embarkasi itu adalah Jati Barang itu adalah untuk pemberangkatan jamaah haji, tapi kondisinya pun sangat memprihatinkan gitu ya kalau memang tujuannya untuk itu. Nah, karena itu saya ingin minta informasi sebenarnya bagaimana pada waktu itu gitu. Perencanaannya dan keperuntukannya diuntukkan selain untuk haji itu atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Kemudian untuk Litbang juga saya lihat di sini di kronologis penyusunan anggaran ya. Di sini ada belanja mengikat dan belanja tidak mengikat. Analogi saya Pak, pada saat belanja mengikat, ini belanja yang didasari atas kebutuhan-kebutuhan pokok di Kementerian Bapak. Sementara yang tidak mengikat ini sangat fleksibilitas. Kan seperti itu. Nah, cuma besarannya saya lihat yang tidak mengikat ini lebih besar. Nah, apakah tidak mengganggu ini dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, Pak? Gitu. Mengingat yang tidak mengikat lebih besar dibanding yang mengikat itu tadi. Yang terakhir, untuk inspektorat mengenai kondisi sekarang ini Pak, yang sedang juga masih ya mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari COVID ini, tapi sekarang ini masih kita perlu waspadai mengenai di sini juga di halaman 10 Pak, mengenai audit objek audit ya, di dalam kondisi sekarang ini bagaimana tingkat akurasinya gitu Pak. Karena ini dilakukan secara jarak jauh Pak. Gitu.
Itu di satu sisi itu kan audit itu yang sudah berjalan. Nah, sementara yang belum berjalan pencegahannya dalam suasana seperti ini juga apa yang dilakukan, Pak? Saya pikir itu saja pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, selanjutnya Pak Irwan.